Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga siang kepada para sahabat Semartara TV yang sama-sama dimuliakan dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya di sini Odi Darmawan Juli sebagai host utama, dan juga kita ada kehadiran dua siswa yang ganteng-ganteng, yang luar biasa dan juga terbaik ya, dari SMP IT Mutiara Rahmah. Mungkin bisa perkenalan dulu ya. Yang pertama dari Ali, coba perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Khalifah Ali Afkari. Saya kelas 9. Dan ini Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fadilah. Saya dari kelas 9. Khalifah Ali. Yuk. Oke, sesuai namanya Khalifah ya, seorang pemimpin berarti. Mulai dari lahir sudah jadi pemimpin ya. Masya Allah. Khalifah Ali tinggal di mana, Ali? Saya di Gunung Malang. Gunung Malang. Gunung Malang itu ada rumah sakit di situ. Oh iya, ada. Sebelumnya? Kalau Yes. dari bawah? Kalau dari bawah sebelumnya. Sebelumnya ya? Oh iya. Kalau Rafif di mana, Fif? Saya di Jalan Sungai Ampel, Ustaz. Rafif Fadilah di Sungai Ampal. Ampal. Berarti banyak orang jual anu ya. Jualan. Jual ampal ya, ampal jagung ya. Enggak juga ya? Enggak juga, Ustaz. Karena biasanya kalau dengar namanya ampal itu saya ingatnya ampal jagung, jadi gitu ya. Ada sungai nangka gitu. Ingatnya sayur nangka atau buah nangka gitu. Berarti kalau orang Gunung Malang itu asli orang Malang gitu ya? Wah, enggak dong. Enggak juga ya? Enggak. Memang kelahiran Balikpapan ya? Iya dong. Oh gitu. Tak kira sesuai dengan namanya. Kan biasa ada Karang Jawa, berarti orang Jawa semua. Karang Bugis, orang Bugis. Kalau Gunung Malang, orang Malang. Orang Malang. Enggak juga ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Ya, sudah. Nah, sahabat Semartara TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi perkenalan dua siswa kami dari SMP IT Mutiara Rahmah. Yang pertama Khalifah Ali, yang kedua adalah Rafif Fadilah. Nah, pada hari ini tema yang akan kita bawakan adalah mengenai pergaulan Islami. Nah, sebagaimana yang sudah para hadirin mengetahui bahwa dalam sehari-hari tentu kita berinteraksi dengan manusia ya. Betul. Ngomong sama manusia Iya dong. atau sama jin? Sama manusia. Oh, sama manusia ya. Iya. Itu sudah jadi tabiat kita ya, kebiasaan kalau ngomong itu sama manusia. Saya belum pernah bisa lagi belajar ngomong sama jin gitu ya. Sama kucing juga belum pernah saya bisa ngomong. Ya palingan cuma manggil doang gitu. Jadi karena keseharian kita itu sama manusia, ngobrol sama manusia, kemudian interaksi sehari-hari dengan manusia, jadi pergaulan Islami atau pergaulan sehari-hari itu perlu kita angkat pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke poin utamanya, saya mau tahu dulu nih dari Ananda Khalifah Ali, pergaulan Islam itu yang bagaimana sebetulnya? Ya, kalau segala sesuatu di Islam itu pasti ada aturannya kan ya, Pak? Iya. Pasti ada batasannya gitu. Sama juga pergaulan. Pergaulan Islam itu ada batasannya, seperti kalau dengan lawan jenis tidak bersentuhan, tidak berduaan, ya yang sewajarnya gitu. Itu yang sewajarnya ya. Berarti ada yang nggak wajar ya? Yang sesuai aturan agama Islam. Oh, sesuai aturan agama Islam. Ya. Oke, jawaban yang sangat bagus ya. Nah, kalau dari Rafif sendiri, beda nggak jawabannya dengan Khalifah Ali tadi? Sama aja sih, Ustaz. Sama aja ya? Iya. Jadi kalau pergaulan Islam itu terkait batasan-batasan ya? Batasan-batasan. Batasan. Misalnya tadi kalau Ali ngomong kalau sama lawan jenis gitu ya, itu dibatasin. Ya. Berapa jauh batasnya gitu? Berapa kilometer batasnya? Nggak pakai batasin kilo-kilo ya? Batas kilo-kilo. Oh, nggak pakai batas kilo. Mungkin pakai batas dinding kali gitu ya? Ya. Kalau ketemu harus bawa dinding gitu. Enggak ya? Iya, Enggak juga ya. Yang penting batasannya itu dalam ruang lingkup yang wajar ya. Ya, yang wajar aja. Contoh kalau misalnya memandang gitu ya. Ya jangan muka masam juga gitu ya, atau muka marah ya. Paling nggak itu senyum gitu ya. Senyum. Paling nggak senyum dan juga ramah tamah gitu ya. Betul. Nah, tadi kita singgung kan bahasnya tentang pergaulan Islami. Berarti ada pergaulan Kristiani ya. Tapi karena saya bukan orang Kristen jadi nggak kurang tahu ya. Karena kita bahasa Islam ada pergaulan Islami. Berarti kan ada pergaulan Kristiani, pergaulan apa lagi? Hinduni gitu ya, pergaulan Buddha gitu. Agama-agama lain juga ikut terbawa ya. Tapi ya itu biar pakar agama yang lain lah yang menjelaskan ya. Karena kita tahunya cuma pergaulan Islami. Jadi ada pergaulan sesuai dengan syariat Islam. Islam. Nah,
kita itu kan sering kali ketemu itu ada yang dengan teman sebaya. Teman sebaya itu yang seumuran, kadang selisihnya setahun 2 tahun. Ada yang ketemu dengan orang tua yang lebih tua dari kita. Orang tua itu ada yang orang tua yang asing, ada orang tua kandung. Nah, kemudian ada yang lebih muda lagi. Kalau kalian umurnya berapa ini? Saya 15. 15. Rafif? Saya 14 tahun sehat. 14. Oh ya, selisih 2 tahun sama saya ya, 17 gitu ya. Jadi karena sebaya-sebaya aja gitu ya kan. Nah, ada yang lebih bawah dari kita, yakni usia yang masih SD kelas 6 gitu ya, atau yang punya adik? Nggak punya Ustaz. Nggak punya. Saya anak terakhir. Anak terakhir. Oh, nanti ada rencana punya adik? Nggak ada Enggak ya? Oh ya, bisa diusulkan ya. Ya kalau Ali punya adik? Sama juga. Sama. Anak terakhir juga. Oh, anak terakhir. Oh iya. Nggak apa-apa, nanti bisa usulkan ya untuk punya adik ya. Iya, bisa. Nah, kalau ada punya adik, nah itu berarti pergaulan dengan yang lebih muda. lebih muda dari kita. Bisa juga di dalam keluarga atau keluarga jauh atau bisa orang lain. Atau juga dengan yang lawan jenis gitu ya. Tadi yang sudah disinggung oleh Ali dan juga Rafif. Ada yang lawan jenis. Kalau laki-laki sama perempuan. Nggak ada ya? Cuman 2 aja ya? Iya, kalau nggak perempuan laki-laki ya. Kalau nggak laki-laki perempuan. wanita gitu ya. Iya. Nah, kalau yang keempat tadi ya. Nah, sekarang yang kelima, hubungan manusia dengan, kalau tadi ada yang sebaya sudah, orang tua, yang lebih muda, lebih tua. Kira-kira yang lawan jenis apa lagi nggak kira-kira? Dengan beda agama. Beda agama. Ah iya, betul. Luar biasa ya. Hubungan sesama manusia dengan yang beda agama. Kalau tadi kan beda kelamin ya. Ya, beda kelamin, beda agama. Satu lagi, beda negara. Beda negara. Iya, karena beda negara nanti beda bahasa juga beda budaya gitu ya. Betul. Nah, pertama kita singgung nih dengan orang yang lebih tua. Kira-kira menurut siapa nih? Ali dulu atau Rafif dulu? Ini dulu. Rafif dulu. Ya. Nah, kalau adabnya bergaul dengan orang yang lebih tua, kira-kira gimana? Atau hai bro gitu. Kita kalau bergaul dengan orang yang lebih tua, kita tuh harus hormat Ustaz. Hormat. Iya. Hormat. Enggak. Oh enggak. Kalau bicara harus sopan santun. Sopan santun. Jangan pakai nada tinggi. Nada tinggi itu contohnya gimana? Jangan sambil teriak-teriak gitu Ustaz. Oh, kalau teriak itu nada tinggi ya? Iya. Kalau nada rendah itu bukan teriak ya? Bukan. Bukannya. Oh gitu. Nah, selain itu apa lagi kira-kira? Nggak boleh kasar sih Ustaz. Nggak boleh kasar ya? Iya. Tapi kalau orang tua yang kasar ke kita gimana? Itu beda lagi Ustaz. Oh beda lagi ya? Kadang biasanya gitu ya, kita takzim penuh gitu. Mohon maaf ibu, bapak, saya izin lewat. Siapa kamu di sini? Oh, biasanya mulai ngegas gitu. Saya nggak tua di sini. Wah, langsung ngegas gitu ya. Responnya gimana? Kalau ada orang tua yang gampang emosian, gampang Kalau saya sih naik darah, gas balik aja sih Ustaz. digas balik gitu ya. Oh, katanya pergaulan Islami, masa ada orang tua ngegas dibalas gas juga? Ya jangan dimasukin hati aja. Oh, jangan dimasukin ke hati. Iya. Masukinnya ke jantung? Enggak. Gak usah. Oh, enggak usah. Masukinnya kemana? Dibuang aja Oh, Ustaz. dibuang gitu ya? Iya. Anggap dicuekin aja ya? Iya, dicuekin aja. Dimaklumin aja gitu ya? Iya, karena siklus manusia itu biasanya mulai dari anak-anak, mulai dari bayi ya, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian kembali ke tua. Nah itu di dalam psikologis atau di dalam syariat Islam itu biasanya kalau orang tua yang sudah mulai lanjut usianya di atas 60 atau di atas 70 itu biasanya kembali ke masanya kanak-kanak. Iya. Nah, jadi nggak jauh beda dengan yang masanya kanak-kanak. Jadi kalau kita ngeliat anak-anak ya seperti itulah juga orang dewasa atau orang yang sudah lebih tua. Jadi kalau misalnya nanti ketika kalian ketemu orang tua yang gampang baper gitu ya, lewat sedikit gitu nggak ditegur, tiba-tiba dia marah gitu. Nah, itu jangan dimasukin ke hati ya, tapi dibuang aja. Jangan juga dibalas. Iya, nanti malah makin jadi itu. Makin dibalas ya makin cekcok jadinya. Karena memang orang tua seperti itu ya. Dia butuh diperhatikan, butuh disayangi, dan juga butuh dikasih uang gitu ya. Nah, tadi Rafif sudah menjelaskan tentang hubungan kita dengan yang lebih tua. Nah, sekarang Ali. Ya. Apa nih? Yang lebih tua atau yang lebih muda nih?
lebih muda aja kali. Lebih muda kan? Iya. Yang tua sudah tadi ya. Hmm. Yang tua diambil Rafif ya. Sekarang yang muda diambil oleh Ali. Kalau sama yang lebih muda, kita tuh nggak boleh sombong saat. Nggak boleh sombong. Iya, Ah. harus turunin ego. Terus juga harus sayang sama mereka, Hmm. dan kalau bisa mereka nggak tahu sesuatu gitu kita ajarin. Oke, pelan-pelan dulu ya. Pertama, kita nggak boleh Boleh sombong. sombong ya. Nggak boleh sombong. Kalau sombong itu kelihatan nggak ya? Kelihatan. Gimana? Mulai dari badannya tegak gitu? Enggak Enggak juga ya? Itu Jadi gimana? Kelihatan sombong nggak? Nanti takutnya gini, ada yang lebih muda, kita lewat gitu ya, dibilang sombong. Padahal kita kan cuma lewat ya, nggak ada maksud apa-apa gitu. Nanti yang muda anak-anak bilang, ih sombong betul kakak itu, lewat-lewat aja, harusnya nyapa kek gitu kan, atau ngomong kek gitu. Nah itu gimana? Nanti dianggap sombong kayak gitu. kayak contohin tadi tuh sombong apa lewat permisi gitu kan yang orang tua tadi. Itu yang tua. Iya. Ini maksudnya yang lebih muda. Yang lebih muda, Ali misalnya lewat nih di depan anak-anak gitu kan, lewat aja. Tiba-tiba nyeletuk yang anak-anak SD tadi itu, ih sombong betul Kak Ali itu, lewat-lewat aja. Nah, itu gimana itu menurut Ali? Gimana ya? Betul nggak itu sombong ya kira? Itu nggak sombong sih, itu Nggak sombong ya? kesalahan pikiran mereka aja. Oh iya betul. Itu kesalahan pikiran aja ya. Hmm. Nah, jadi gimana definisi sombong itu sebetulnya? Definisi sombong itu merasa lebih lebih kuat, lebih hebat daripada yang lain gitu. Iya, ada perasaan lebih kuat gitu ya. Iya. Lebih kuat, lebih ganteng gitu ya. Lebih tinggi gitu ya. Iya. Wah. Iya, perasaannya ya. Jadi perasaan kita sebetulnya ya. Jadi dia nggak bisa dilihat secara Langsung. langsung. Ada orang pakai mobil jalan gitu. Bisa nggak disebut sombong? Nggak bisa. Nggak bisa. Memang faktanya pakai mobil. Ada orang pakai motor gitu, harganya 300 juta gitu kan. Itu sombong? Enggak sih. Enggak juga ya kan? Mm-mm. Iya, memang harga motornya segitu ya, 300 juta kan. Nah, Iya. jadi nggak bisa dibilang sombong karena sesuatu ya, karena johirnya kelihatan gitu. Pakaiannya bagus gitu kan, rapi, pakai jas gitu. Datang. Kemudian dibilang sombong. Enggak juga ya? Iya, jadi bukan di penampilan ya. Nah, kecuali nanti ketika seseorang itu ngomong kata-katanya, siapa sih yang paling ganteng di sini? Cuman saya. Nah, ketika sudah keluar kata-kata begitu, baru disebut Sombong. sombong. Kenapa sombongnya? Merasa lebih ganteng gitu dia. Masih ganteng ya? Iya. Oh iya. Tapi kalau memang faktanya dia ganteng gimana? Ya udah sih. Ya sudah ya. Iya. Kalau memang faktanya ganteng ya apa boleh buat ya. Memang sudah takdir ya gitu. Nah, tadi nggak boleh sombong. Kemudian apa lagi? Menyayangi mereka. Menyayangi. Iya. Jadi dipanggil sayang. Sayang. Enggak juga. Oh enggak juga ya? Enggak juga. Jadi gimana cara menyayanginya itu gimana? Ya itu tadi mengajari sesuatu gitu yang belum mereka ketahui. Mengajari sesuatu yang belum mereka ketahui. Iya. Berarti ada pretestnya dulu ya? Pakai pretest ya? Ada juga, ada Oke, juga. dites dulu. Sudah tahu atau belum? Enggak ya? Enggak. Jadi gimana? Langsung tiba-tiba, dek sini. Kakak mau ngajarin sesuatu, gitu. Enggak juga. Enggak juga ya? Jadi gimana bentuknya? Rapip bisa jelasin kayaknya. Oh iya, boleh. Iya tuh. Gantian ya? Kalau ada orang yang lebih muda nanya sesuatu yang dia tidak diketahui, kita harus bisa apa ya? Menjelaskan. Menjelaskan. Iya, kalau dia nanya. Kalau dia nanya, Kalau dia nggak nanya, nggak usah. ya nggak usah ya? Terus, Iya. 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 Jadi ketika seseorang itu minta bantuan, kak, kamu tahu nggak kalau si dia tuh punya pacaran? Oh iya kak. Nah itu dia nanya berarti ya. Kamu kasih tahu? Kasih tahu. Kasih tahu gitu ya. Kalau tahu, Kalau tahu, Iya. kalau nggak tahu, nggak usah. ya nggak usah. Iya. Tapi biasanya kalau ada itu pernah nggak nanya ke kalian? Kalau Nanya apa? SD kah misalnya atau yang lain kah, yang lebih muda gitu, pernah nggak ada yang nanya ke kalian? Pernah sih Ustaz. Pernah. Nanya apa? Nanya pelajaran sih. Pelajaran ya? Iya. Wah, luar biasa ya, betul-betul kakak angkatan yang bijaksana. Ini patut diteladani sebetulnya oleh para hadirin ya, oleh para penonton juga ini. Nah, tadi sudah disebutkan ya sama Ali bahwa jangan Sombong. kemudian menyayangi yang lebih muda. Salah satu caranya adalah kalau dia nanya, Kita harus kita menjelaskan. jawab. Apa ada lagi? Cuman dua nih.
lebih baik dari itu sebenarnya sih, tapi yang bisa saya sampaikan tuh ya. Oh itu dulu ya. Iya. Iya. Sebetulnya gampang ya, tinggal dicari di Google ketemu Iya, jawabannya. iya. Iya. Nah, tadi sudah yang lebih tua, yang lebih muda. Gantian Rafif. Apalagi Vif? Lawan jenis sudah tadi ya di Sudah. awal. Yang beda agama. Yang beda agama. Iya. Nah, ini menarik ini. Karena kita di sekolah Islam terpadu, ada nggak yang non Muslim? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Karena sekolahnya Islam semua Islam. ya. Iya, judulnya Islam. Kalau ada yang non Muslim, wah, nanti bisa berubah namanya. Jadi Negeri. sekolah negeri gitu ya. Iya. Nah, kira-kira kalau dengan yang lawan agama ya, yang beda agama, pernah interaksi dengan yang beda agama? Pernah Ustaz. Pernah. Sama siapa? Sama ada teman rumah. Ada teman rumah? Iya. Cewek? Cowok Ustaz. Oh, cowok ya? Iya. Oke. Gimana ngomongnya? Apakah pakai assalamualaikum gitu? Enggak, Atau Ustaz. selamat pagi? Pakai selamat pagi. Selamat pagi? Iya. Jadi paginya selamat? Enggak ya? Selamat pagi. Terus ngomongnya gimana? Ngomongnya ya lembut, sopan santun gitu Ustaz. Oh, kalau sama mereka lembut. Iya. Kalau sama muslim? Ya sama sesama muslim juga harus lembut. Oh, lembut Ustaz. juga ya? Iya. Oke. Lembut. Kemudian kita harus toleransi Ustaz. Toleransi. Iya. Gimana contoh toleransinya? Ketika kayak Ustaz, kalau orang itu lagi beribadah, kita jangan ganggu. Iya, kalau mereka lagi beribadah, Kita jangan ganggu. jangan diganggu. Iya. Mm-mm. Kalau kalian yang ibadah, Jangan diganggu juga. jangan Ustaz. ganggu juga gitu. Kalau sama-sama nggak ibadah, Aduh. Tuh, Bahaya. ya nggak ada yang ganggu ya? Iya. Ah, kalau sama-sama ibadah ya berarti nggak ada yang ganggu kan? Nggak ada. Iya. Agama apa temanmu? Agama Kristen Ustaz. Kristen ya? Ya. Kristen tuh ada dua ya, ada yang Protestan, ada yang Katolik. Kalau itu nggak tahu saya Ustaz. Oh nggak tahu ya, nggak nanya. Nggak nanya. Berarti nggak dekat ini sama temennya. Jangan ngobrol berarti sama temennya. Ya. Satu aja temennya? Satu aja. Oh satu. Nanti perlu diperbanyak ya. Dari agama yang lain juga perlu ada. Iya. Nah, jadi kalau ada pemirsa yang hadir di sini mau menyapa Rafif gitu ya, yang beda agama, mungkin ada agama Hindu, agama Buddha. Nah, ini orangnya ya. Nanti bisa didatangi, bisa ditanyakan gitu ya. Siapa tahu ada bertambah teman ya di agama yang lain. Kalau Ali ada pengalaman ngomong sama yang beda agama? Ada sih teman jauh Ustaz. Teman jauh? Iya, beda kota. Oh beda kota. Jadi ketemunya setahun sekali, sebulan sekali? Enggak ini, apa ketemu main game. Oh main game, Iya. oh luar biasa di game ya. Toleransinya via game ternyata ya. Iya. Oke. Gimana ceritanya? Pas saya main sama dia, apa namanya, udah masuk waktu zuhur gitu kan. Saya masih malah main gitu. Dia ingatin, nggak sholat dulu kah? Oh iya. Luar biasa ya. Biasa. Yang ingatin malah yang temennya gitu. Iya, dia Kristen kan, Katolik apa? Seingat saya Katolik. Hmm. Kalau hari Minggu ya mereka itu apa kalau ibadah. Anu juga dia bilang apa namanya, hari ini nggak main dulu gitu, mau ibadah dulu. Saya bilang oh iya oke. Itu jam berapa itu? Apanya? Hari Minggu itu? Berapa ya? Lupa saya. Pagi. Pagi kayaknya. sih biasanya. Pagi ya? Iya. Oh jadi kalian kalau main tuh pagi ya? Ya kadang pagi, siang, Pagi, siang, malam gitu ya? ya ganti-ganti aja. Oh, ganti-ganti. Udah seharian juga. Enggak seharian. Siapa namanya? Jonah namanya. Jonah. Iya. Oh cewek? Cowok. Oh cowok. Oh. Jonathan. Jonathan. Tak kira kalau Joni kan laki-laki ya. Jonah tuh, oh ternyata Jonathan namanya. Jonathan. Cowok ya ternyata ya. Iya. Oh, iya. Satu aja. Di Satu game? aja. Kayaknya kok sedikit sekali ya teman yang beda agama ya. Kalau saya dulu waktu di SMA, karena SMA negeri ya, SMP juga SMP 18 dulu saya. Itu ada teman beda agama juga. Bedanya satu huruf sama-sama saya. Kalau saya kan Odi ya, dia Yodi namanya. Yodi Kalalo namanya. Itu waktu saya di SMA ternyata, SMA 4 dulu. Ada Yodi Kalalo, kemudian ada Refli Galung gitu kan. Itu yang beda agama. Ada yang Kristen gitu. Ada juga yang Hindu waktu itu. Karena negeri kan campur ya. Campur. Ya, nggak mesti muslim semua. Ada yang Kristen, ada yang non muslim lainnya. Nah, kemudian tadi yang beda agama sudah ya? Sudah beda agama. Yang beda alam ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya? Kan biasanya beda alam itu kan nggak mesti alam gaib ya? Iya. Ada juga dunia maya. Itu kan beda alam juga sebetulnya itu.
nggak ketemu. Tadi di game ya? Iya di game. Di game. Kemudian ada di game juga? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Atau di medsos? Kalau di medsos nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Loh, kalian medsos kok nggak ada interaksi? Jarang sih Ustaz kalau buka medsos itu. Apa medsosnya kalau main? Instagram, Instagram. Ali? Sama juga Instagram aja. TikTok enggak? TikTok juga sih. TikTok juga. Iya. Kayak Discord? Discord enggak? Enggak. Kalau di TikTok itu kan cuma nonton aja. Iya. Nggak ada interaksi ya? Nggak ada. Atau salam interaksi gitu nggak ada juga? Nggak ada. Nggak ada juga ya. Kalau di medsos nggak ada interaksi ya. Kalau di Instagram berarti cuma nonton doang gitu ya. Iya. Itu nanti kalian coba saling sapa dengan yang lain ya. Interaksi. Kalian dari mana? Dari kota mana gitu. Atau misalnya ada isu-isu yang lagi hangat gitu kan, kalian bisa tanya-tanya ke yang lain. Itu namanya interaksi, pergaulan Islami dengan sesama. Nah, ada lagi nggak yang mau kalian tambahin kira-kira? Yang Udah? tadi? Yang mana? Yang beda negara. Oh iya, beda negara belum ya? Terakhir beda negara. Ada di antara kalian yang punya teman beda negara? Kalau saya belum sih. Ada sih tapi nggak Dari terlalu negara mana? Filipina, Oh, Filipina. Amerika, Oke. iya. Amerika, Iran ada? Iran darah. Oh, nggak ada ya. Palestina nggak ada juga. Darah. Wah, malah Amerika yang kenal ya gitu. Iya itu. Terus dari Amerika gimana? Ngomongnya bahasa Jepang? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Apa namanya? Sama juga di game sama itu ketemu. Oh, di game itu? Iya game itu juga. Gimana? Dia ngomong bahasa Inggris langsung gitu? Langsung ngomong bahasa Inggris. Nggak minta ngomong dia bahasa Indonesia gitu? Enggak ya? Ada. Ya, jadi ada manfaatnya juga kalian belajar bahasa Inggris itu ya di sekolah Iya. ya. Jadi ketika ngomong langsung bisa gitu. Rafif nggak ada? Nggak ada Ustaz saya. Aduh, kasihan sekali ya. Gimana ini? Coba nanti Adi tolong bantu temennya carikan teman di luar negeri ya. Bisa. Karena kita dunia ini luas ya, nggak cuma Indonesia. Coba tuh kalian nanti mau keluar negeri, jalan-jalan gitu kan, ada punya kenalan, enak gitu. Apalagi kalau lagi isu-isu Iran sama Amerika lagi perang gitu kan. Nah, itu kalian butuh teman itu supaya tahu gimana keadaan di luar sana. Kalau cuma dari berita saja, belum tentu beritanya Benar. benar. Bisa jadi Hoax. bisa jadi hoax gitu, bisa palsu. Nah, kalau ada info dari teman kalian yang langsung di sana, nah kalian bisa dapat berita yang yang benar, benar. gitu, yang sesuai dengan keadaan Yang di sana, valid. yang valid. Ya itu ya untuk hari ini, karena keterbatasan waktu dan juga kesempatan yang dicukupkan untuk hari ini, kita tidak bisa berpanjang kali lebar ya. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali ya dengan tema yang lebih luar biasa. Insya Allah. Oke, sebelum ditutup, ini kenang-kenangan kalian ya terakhir, karena sudah kelas 9. Iya. Nanti tahun depan kemana? Kalau saya insya Allah SMA 1. SMA 1. Iya. SMA atau SMK? SMA. SMA 1. Rafif? Kalau saya lanjut ke SMK 1 Ustaz. SMK? Iya. Oh, beda hurufnya doang ya? Beda huruf aja. SMA 1 sama SMK. SMK 1. Apa alasan SMA 1? Kalau Dekat saya, rumah? Iya dekat. Masuk dekat zonasi. rumah. Oh, zonasi. Kalau Rafif? Saya karena SMK unggulan. SMK unggulan. Iya. Mau ngambil apa di sana? Saya mau ambil jurusan TKR Ustaz. TKR. Apa kepanjangannya? Teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan Ringan. ringan. Iya. Berarti bisa melayang? Enggak Ustaz. Oh, enggak ya? Enggak. Karena kalau ringan kan bisa melayang ya? Enggak ya? Oh ya, kendaraan ringan. Contohnya pesawat. Mobil Ustaz, mobil. Mobil. Pesawat itu nggak ringan? Enggak, itu berat Oh, Ustaz. itu berat ya. Padahal bisa terbang loh. Enggak juga ya? Enggak juga. Oh ya, semoga kalian bisa lolos ya, masuk Amin. ke Amin. pilihan favorit. Tapi ada cadangan nih. Insya Allah ada. Apa cadangannya? Kalau gagal masuk SMA 1? SMA 5. SMA 5. Oh, dekat rumah saya. Kalau Rafif? Kalau saya gagal di SMK 1, SMK 6 aja Ustaz. SMK 6. Iya. Jurusannya sama, TKR juga. Sama. Luar biasa. Memang betul-betul istiqomah ya. Iya. Dimanapun SMK-nya, TKR nomor TKR. 1. Oke. Cukup sekian dan juga terima kasih kepada para penonton yang sudah setia sampai pada detik ini. Kembali nanti kami akan menayangkan ulang dengan tema yang lebih baru dan juga host yang lebih baru serta juga dengan narasumber yang lebih baru kembali. Sekian, kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.